Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama satu pekan kebelakang. Berita pertama kita bacakan dari Kota Padang. Usai penetapan arah kiblat, pembangunan masjid di Ponpes Dar El Iman segera terrealisasi. Berikut informasinya. Pembangunan masjid di lingkungan Pondok Pesantren Tahfiz Putra Dar El Iman yang direncanakan beberapa waktu lalu akan segera terrealisasi. Usai menjalani berbagai prosedur, di mana sebelumnya telah sampai tahap pengukuran arah kiblat, maka saat ini berdasarkan informasi dari Divisi Pembangunan Yayasan Dar El Iman, Yosep mengatakan izin mendirikan bangunan IMB Masjid telah keluar. Dijelaskan Yosep, dalam waktu dekat pembangunan masjid akan segera dilakukan. Untuk persiapan, ia menjelaskan akan mendatangkan alat berat untuk land clearing. Untuk kegiatan pembangunan masjid, izin IMB untuk gedung alhamdulillah sudah keluar. Insyaallah dalam waktu dekat pembangunan masjid kita akan kita mulai dengan segera. Adapun untuk kegiatan persiapan, insyaallah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan land clearing, yang mana dalam waktu dekat tersebut kita akan mendatangkan alat berat untuk melaksanakan kegiatan land clearing. Di antaranya kita akan melakukan cut and fill lahan, pematangan area. Kemudian setelah itu kita juga sedang menyiapkan gudang serta kantor untuk administrasi kegiatan pembangunan nantinya. Luas masjid kita membuat dengan luas kurang lebih 24 kali 24 meter persegi dengan kapasitas untuk jamaah sekitar kurang lebih 1.000 orang, 1.000 jamaah dengan konstruksi satu lantai, dan itu sudah kita rancang tidak ada tiang di tengahnya. Jadi konstruksi satu lantai, itu ruangannya terbuka lepas gitu, dengan luas 24 kali 24. Kedepannya, program pembangunan ini akan terus berlanjut dalam program jangka panjang. Dikatakan Yosep, usai terbangunan masjid, pihaknya akan melakukan pembangunan gedung asrama di sebelah gedung utama Ponpes Dar El Iman. Syaugi melaporkan. Semoga pembangunan masjid di Ponpes Dar El Iman berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, masih dari Kota Padang. Informasi sosial, Dar El Iman peduli berikan layanan ambulan gratis. Begini prosedurnya. Program sosial Dar El Iman peduli telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terkhususnya di Kota Padang. Salah satu program yang telah lama berjalan yaitu layanan ambulan gratis dan penyelenggaraan jenazah. Menurut informasi yang dihimpun dari Ketua Dar El Iman Peduli, yakni Buya Faisal Abdurrahman, yang mengatakan makna gratis dari pelayanan ini adalah menerima layanan tidak mengeluarkan biaya sepersen pun, baik biaya minyak, sopir, maupun ambulan. Selain itu, Dar El Iman Peduli juga memiliki layanan penyelenggaraan jenazah, termasuk disediakan seluruh kebutuhan jenazah secara gratis. Saat ditemui Kabar Surau, Selasa 9 Maret 2021, di kantor Dar El Iman Peduli, Komplek Yayasan Dar El Iman, Buya Faisal mengungkapkan bahwa ambulan gratis ini telah mengantarkan jenazah hingga keluar Sumatera Barat. Tidak hanya berfokus pada pengantaran jenazah, ambulan gratis ini juga melayani pengantaran masyarakat yang sakit. Unit ambulan yang dimiliki oleh Dar El Iman Peduli merupakan bantuan dari seorang muhsinin. Kebutuhan biaya operasionalnya berasal dari muhsinin yang memberikan donasi
dengan konsep dari umat untuk umat, maka masyarakat yang mendapatkan layanan ini tidak dibedakan sedikit pun. Ya, untuk pemakaian ambulan ini bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Baik itu masyarakat yang mampu dan tidak mampu, semuanya bisa menikmati. Untuk menghubunginya bisa ke nomor kontak kita yang tertera di 0812 11 57 77 14. Itu bisa 24 jam kita standby. Untuk pemakaian ambulan ini bisa untuk mengantarkan orang sakit ke rumah sakit, untuk mengantarkan jenazah dari rumah ke kampung, bisa ke dua daerah atau ke pemakaman. Alhamdulillah setelah berjalan ambulan ini selama beberapa tahun, mulainya sejak 2015, telah banyak kita mengantarkan, membantu masyarakat yang membutuhkan, yaitu orang sakit dan jenazah yang meninggal. Kegiatan ambulan ini beroperasi di Kota Padang. Untuk warga yang berada di Kota Padang, mulainya kita berangkat dari Padang, kemudian ambulans ini bisa berangkat kalau membutuhkan ke luar daerah bisa. Alhamdulillah ke kota kita sudah menjangkau ke dalam provinsi semua daerah di Sumatera Barat dan juga sampai ke luar provinsi. Sejauh ini baru bisa melayani masyarakat yang berada di Kota Padang. Namun pengantaran bisa keluar kota atau provinsi. Dar El-Iman Peduli mengajak masyarakat yang ingin ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial ini dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening Dar El-Iman Peduli 111-222-5422 atas nama Yayasan Dar El-Iman. Kemudian konfirmasi transfer ke nomor 0812 1157 7715. Dengan program layanan ambulan gratis ini, Yoni berharap dengan layanan ini bisa membantu dan lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Syaugi melaporkan. Alhamdulillah, bagi masyarakat yang berada di Kota Padang, jika membutuhkan layanan ambulan gratis ini dapat menghubungi 0812 1157 7714. Semoga program ini dapat membantu masyarakat secara luas dan semoga untuk daerah lain juga tersedia ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke informasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Perkembangan pembangunan Ponpes Jabar Rahmah masih terkendala dana. Berikut informasinya. Meski terkendala dana, pembangunan gedung pondok pesantren Ponpes Jabar Rahmah terus berlanjut. Hingga saat ini panitia hanya memanfaatkan donasi yang ada. Dilaporkan Mudir Ponpes, yakni Ustadz Zendri, hingga saat ini donasi yang terkumpul sebanyak 383 juta rupiah, Rabu 10 Maret 2021. Dikatakan Ustadz Zendri, perkembangan pembangunan Ponpes yang membutuhkan biaya sekitar 900 juta rupiah ini telah menyelesaikan pemasangan batu bata. Sekarang untuk pembangunan kita telah selesai memasang batu bata untuk 4 kelas. Itu 4 kelas ini nanti akan digunakan 2 ruangan asrama dan juga 2 ruangan belajar. Dan sekarang kita insya Allah akan melanjutkan kepada tahapan berikutnya, yaitu tahapan memasang mal lantai 2, kemudian merangkai besi untuk lantai 2 tersebut, dan juga pemasangan cor ready mix lantai 2 atau cor beton untuk lantai 2. Untuk kendala pembangunan alhamdulillah tidak ada, dari segi kinerja tidak ada, cuman sekarang kita terkendala di dana, yang mana dana kita membutuhkan dana sekitar 900 juta untuk donasi. Sampai saat sekarang sampai tanggal 10 Maret 2021 donasi terkumpul 383 juta, lebih kurang 383 juta, dan semuanya sudah diberikan kepada bahan-bahan dan seperti ini kondisi pembangunan. Ya, sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ini lebih kurang 900 juta, dan untuk dana yang dibutuhkan segera untuk
mencor lantai 2 itu 136 juta lebih kurang. Namun biaya untuk pengecoran saat ini belum tercukupi. Pembangunan tahap pertama ini ditargetkan selesai pada bulan Juni. Karena pada bulan tersebut kegiatan belajar mengajar santri telah dimulai. Sebelumnya Ponpes Jabar Rahmah telah melaksanakan seleksi dan pengumuman penerimaan santri, maka untuk kuota telah terpenuhi. Pihak Ponpes berharap semoga pembangunan ini dimudahkan, serta kesempatan bagi donatur untuk beramal jariah masih terbuka. Karena kebutuhan biaya belum mencukupi, maka donasi dapat disalurkan melalui rekening Yayasan Jabar Rahmah di nomor 3000300321 Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Jabar Rahmah, kemudian melakukan konfirmasi ke nomor 0852 5720 4248. Syauki melaporkan. Mari bersama kita membantu pembangunan Pondok Pesantren Jabar Rahmah di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menyisihkan sebagian harta kita dan berharap pahala. Donasi dapat disalurkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di nomor 300321 atas nama Yayasan Jabar Rahmah. Syukron jazakallahu khairan. Selanjutnya, informasi dari Kota Payakumbuh. Dukung kegiatan Ponpes Darul Ilmi, warga sekitar siapkan rumah untuk ustadz yang mengajar. Berikut informasinya. Beroperasinya kegiatan Pondok Pesantren Darul Ilmi yang berlokasi berdekatan dengan pemukiman tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Bahkan, masyarakat mendukung kegiatan yang dilaksanakan pihak Ponpes. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan masyarakat adalah dibangunnya 2 unit rumah yang siap untuk ditempati bagi tenaga pengajar di Ponpes. Dijelaskan Ketua Yayasan Darul Ilmi Payakumbuh, yakni Irwan Sumitra, rumah tersebut nantinya akan disewakan kepada pihak Ponpes dengan harga yang murah, sehingga bisa mendukung aktivitas pondok pesantren, mengingat posisi rumah tersebut bersebelahan dengan Ponpes. Kemudian, dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di Ponpes, disebutkan Irwan, saat ini Ponpes Darul Ilmi sedang melaksanakan program pembangunan, yakni pembangunan ruang belajar, asrama, dan kantor untuk staf pengajar. Pembangunan gedung semi permanen yang difungsikan untuk kelas, asrama, dan kantor ini telah berjalan pembangunannya sampai 70%. Targetkan pembangunan ini selesai akhir bulan Maret ini. Sedangkan jumlah donasi yang terkumpul adalah Rp121.056.669. Untuk menutupi kekurangan ini, pihak Ponpes mengajak masyarakat untuk beramal jariah dalam pembangunan ini. Donasi dapat disalurkan ke nomor rekening Bank BNI Syariah 0849 795309 atas nama Yayasan Darul Ilmi Payakumbuh. Kemudian melakukan konfirmasi transfer ke 0852 6405 3155. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor 0823 8528 0309 atas nama Abu Muhammad. Syaugi melaporkan. Masya Allah, semoga niat baik yang diniatkan salah seorang warga tersebut dapat terwujud. Dan untuk pembangunan di Ponpes Darul Ilmi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita beralih ke informasi di Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Oku Timur, dalam mempersiapkan pendidikan, Ponpes Al-Khair Oku Timur mendapat kiriman kitab dari Timur Tengah. Berikut informasinya. Pondok pesantren Ponpes yang terletak di Kabupaten Ogan Komiring, Ulu Timur, tepatnya di Kecamatan Belitang, yakni Ponpes Al-Khair, masih dalam tahap persiapan sebelum dimulainya tahun ajaran pertama, yakni pada bulan Juli mendatang. Selama masa persiapan ini, Mudir Ponpes yakni Ustadz Firman menyebutkan, telah banyak mendapat kiriman kitab dari Masyayikh Arab Saudi dan luar Saudi untuk referensi bacaan bagi santri nantinya. Ustadz Firman mengungkapkan, hal ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan atas terbangunnya Ponpes Al-Khair dengan dukungan penambahan koleksi kitab untuk perpustakaan
Santri akan memiliki banyak referensi dalam belajar, karena perpustakaan dikatakan Ustadz Firman merupakan rukun besar bagi penuntut ilmu agar bisa maju dan sukses. Musinin yang sampai ke kita, alhamdulillah sampai saat ini ada dari Saudi dan juga Mesir, dan bahkan ada yang menjanjikan dari Lebanon. Kitab-kitab yang datang, pertama kitab-kitab secara umum banyak sekali, artinya kitab-kitab yang dari berbagai fak keilmuan, dari berbagai penulis, antara lain Sirah Nabawiyah dan yang lainnya. Kemudian beberapa bulan yang lalu ada salah seorang syekh dari Kasim, di mana tempat tinggalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu memberikan kepada kita seluruh kitab-kitab karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kalau kita rupiahkan itu bisa sampai 25 juta lah untuk membeli kitab itu. Kemudian tidak lama dari situ juga ada salah seorang syekh dari Mekah yang juga memberikan kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan tambahan kitab-kitab lainnya. Lalu dari Riyadh, salah seorang syekh pula memberikan satu lemari penuh kitab-kitab dari berbagai fak keilmuan, dari berbagai penulis untuk maslahat Ma'had Al-Khair dan bacaan siswa-siswa Ma'had Al-Khair. Di Riyadh sebetulnya ada 2, kemudian dari Jeddah ada juga yang memberikan kontribusi untuk perpustakaan Ma'had Al-Khair. Kemudian dari Barat Saudi Arabia, tepatnya Yayasan Ad-Durar As-Saniyah di bawah dir atau di bawah asuhan Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sakkaf, itu memberikan sejumlah kitab-kitab yang sangat berharga, yang cukup banyak juga, 1 karton. Lalu kita juga mendapatkan bantuan dari Mesir, di Kairo, 2 karton. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, tidak lupa kita juga menyebutkan sebagian kaum muslimin dari Indonesia yang memberikan kitab-kitab kepada Ma'had Al-Khair. Ya, antara lain adalah tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan yang lain sebagainya. Kalau ditanya apakah sudah mencukupi, sungguh kitab para ulama itu banyak sekali. Warisan-warisan para ulama dari zaman ke zaman, generasi ke generasi itu sangat banyak sekali. Sehingga kalau dikatakan cukup, kita katakan kurang, walaupun sudah banyak. Ya, banyak bukan berarti cukup, tapi setidaknya ini sudah bisa menjawab sebagian hajat kita. Hingga saat ini Ponpes masih membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk berkontribusi dalam pembangunan dan melengkapi fasilitas Ponpes. Untuk informasi dapat menghubungi 0878 3487 2676 atas nama Ustadz Firman. Syauki melaporkan. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih atas dukungan dari Masyaikh untuk menunjang pembelajaran di Ma'had Al-Khair. Semoga semangat Masyaikh dari Timur Tengah dalam memberikan kitab-kitab berbanding lurus dengan semangat santri dalam belajar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bacakan informasi dari Kabupaten Lahat. Rumah Al-Quran Al-Hakimah Lahat Sumatera Selatan prioritaskan masyarakat kurang mampu. Berikut informasinya. Rumah Quran Al-Hakimah merupakan program tahfiz yang berada di bawah Yayasan Birrul Walidain Kabupaten Lahat. Yayasan ini dibina oleh Ustadz Firman Hidayat selaku Mudir Ma'had Al-Khair Belitang. Selain itu juga dibina oleh 2 orang tokoh masyarakat di Kabupaten Lahat. Rumah Quran ini berlokasi di Jalan Kelapa Gading, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dijelaskan Jawahari selaku Ketua Yayasan, program Rumah Al-Quran Al-Hakimah diadakan secara gratis. Program ini diutamakan untuk perempuan daerah Kabupaten Lahat dari golongan menengah ke bawah, serta untuk yang memiliki kemauan kuat dalam menghafal Al-Quran. Rumah Quran Al-Hakimah berdiri tahun 2019 atas pinjaman dari seorang muslimin untuk mengelola rumahnya menjadi rumah Quran
atau rumah praktis. Program Rumah Quran Al-Hakimah Lahad berfokus pada tahfizul Quran, ulumul syar'i dan bahasa Arab dasar selama 3 tahun. Untuk kebutuhan operasional Rumah Quran, alhamdulillah selama ini kita dibantu dari Muhsinin Kabupaten Lahad, mulai dari keluarga besar Bupati Lahad, tokoh-tokoh masyarakat, serta ibu-ibu pengajian yang ada di Kabupaten Lahad. Ini santriwati berjumlah 18 orang, berasal dari kawasan Sumatera Selatan, dari Palembang, Tanjung Enim, dan Kabupaten Lahad. Santriwati kita berasal dari keluarga menengah ke bawah. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai tukang beca, penjual kerupuk, dan berkebun. Berharap partisipasi kaum muslimin lainnya agar bisa membantu kegiatan Rumah Quran Al-Hakimah Lahad sehingga bisa memiliki gedung sendiri dan masjid, sehingga kita bisa melayani masyarakat Lahad dan menjadikan Lahad kota yang madani. Selanjutnya, pengurus juga memberikan beasiswa gratis bagi santri-santri berprestasi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Adapun metode belajar pada tahun pertama, santri difokuskan untuk mempelajari tahsin menggunakan kitab Tibyan karya Syekh Abdurrahman Bakar menggunakan metode tahaji, sehingga memastikan bahwa bacaan santri benar-benar dilatih dan huruf per huruf. Di samping itu, kegiatan kemandirian santri seperti piket masak, kebersihan, sholat berjamaah, menjahit, serta membuat kue dan roti, sehingga tercipta hafizoh yang mandiri dan terampil dalam urusan rumah tangga. Karena banyaknya minat dari masyarakat Kabupaten Lahad, Ponpes masih membatasi jumlah santriwati karena dinilai fasilitas yang tersedia masih belum memadai. Bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program Rumah Quran ini, dapat mengirimkan donasinya ke nomor rekening 712-666-7102 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Birrul Walidain Lahad, kemudian konfirmasi ke nomor 0852-2767-7414 atas nama Abu Ya'ari. Abu Taslim melaporkan. Masya Allah, dengan niat membantu masyarakat yang kurang mampu, mari kita mendukung program Rumah Quran ini. Semoga selalu dimudahkan. Amin amin rabbal alamin. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabar Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabarsurau.co.id. Kemudian redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi kabarsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang telah menginformasikan kegiatannya kepada kami. Semoga informasi tadi dapat mencerahkan para pemirsa. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.